Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saat ini kita ada di video ke-13, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana menerapkan psikologi dalam sistem hukum. Nah, salah satu cabang keilmuan psikologi klinis yang dekat dengan hukum itu adalah psikologi forensik, di mana psikologi forensik ini adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam sistem hukum dan juga peradilan. Nah, psikolog forensik itu adalah seseorang yang bertindak sebagai jembatan antara psikologi dan hukum. Di mana tujuan dari profesi ini yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang perilaku pelaku, perilaku korban, ataupun saksi di dalam konteks hukum. Yang kedua, perannya yaitu dengan membantu proses pengambilan keputusan di pengadilan, serta yang ketiga, menganalisis motivasi, kondisi mental, dan juga faktor psikologis yang relevan dalam kasus hukum tersebut. Nah, psikologi forensik sendiri penerapannya ada 4 ya. Yang pertama, itu bisa dilakukan asesmen kecekapan mental terhadap terdakwa. Ataupun yang kedua, melakukan evaluasi risiko kekerasan ulang. Yang ketiga, adanya konsultasi dalam kasus perwalian anak. Dan yang keempat, perannya memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Nah, berikut adalah istilah-istilah kunci yang perlu kita pahami mengenai psikologi forensik. Yang pertama adalah kompetensi to stand trial. Artinya, kita melihat bagaimana kemampuan terdakwa dalam memahami proses hukum dan kemudian berpartisipasi dalam membela dirinya sendiri. Yang kedua, criminal responsibility, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan dengan kondisi kejiwaan pelaku di saat kejahatan tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah eyewitness testimony, itu kesaksian saksi mata, termasuk studi tentang akurasi memori dan juga suggestibilitas. Yang keempat adalah risk assessment atau penilaian risiko yang dilakukan untuk memperkirakan kemungkinan seseorang melakukan kekerasan atau pelanggaran secara berulang. Selanjutnya ada profiling atau teknik mengidentifikasi karakteristik pelaku kejahatan berdasarkan pola perilaku dan bukti di TKP. Dan yang terakhir adalah mitigating factors, yaitu faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman seperti gangguan mental ataupun latar belakang traumatik. Nah, apa saja klasifikasi proses yang mungkin dilakukan oleh seorang psikologi forensik di dalam proses peradilan? Itu ada 3 secara umum. Yang pertama adalah di tahap pra-peradilan, yang kedua tahap peradilan, dan yang ketiga di tahapan pasca peradilan. Di tahapan pra-peradilan, peran psikologi forensik yang pertama diawali dengan investigasi awal, di mana bentuknya bisa seperti wawancara dengan tersangka, ataupun dengan saksi, dan juga dengan korban. Nah, dalam sela-sela proses wawancara itu, tujuan kita melakukan tersebut untuk asesmen psikologis, di mana asesmen psikologis ini dilakukan guna untuk memahami motif yang dilakukan oleh si pelaku ataupun mungkin kondisi mental pelaku di saat melakukan kejadian tersebut. Yang kedua, kita melakukan profiling psikologi. Nah, di mana profiling psikologi ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membantu penyidik dalam mempersempit daftar tersangka. Dan kemudian yang ketiga, kita lakukan evaluasi kompetensi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah tersangka ini secara mental mampu menghadapi persidangan ataupun tidak. Tahapan yang kedua adalah tahap peradilan, di mana tahap ini adalah yang pertama kita lakukan memberikan kesaksian ahli. Di mana psikologi forensik itu berperan dalam memberikan testimoni di pengadilan berdasarkan dengan tahapan pertama tadi ataupun berdasarkan dengan temuan ilmiah. Lalu kemudian peran psikolog forensik menilai pertanggungjawaban pidana, yaitu gunanya untuk melihat apakah terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara hukum ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah rekomendasi hukuman ataupun rehabilitasi, di mana ini digunakan untuk memberikan masukan mengenai jenis hukuman ataupun program rehabilitasi yang mungkin sesuai. Selanjutnya adalah tahap pasca peradilan. Yang kita lakukan pertama adalah risk assessment atau manajemen, di mana di sini prosesnya menilai kemungkinan apakah pelaku ini akan menjadi residivis atau melakukan pola yang berulang sehingga mungkin akan mengalami
tuntutan yang sama atau hukuman yang sama. Yang kedua, kita berproses dalam merekomendasikan program reintegrasi pelaku untuk kembali lagi kepada lingkungan sosial. Dan selanjutnya adalah rehabilitasi narapidana. Nah, di proses inilah kemudian kita melakukan terapi psikologis untuk narapidana agar mempersiapkan narapidana tersebut untuk benar-benar kembali ke masyarakat. Lalu yang ketiga adalah evaluasi perwalian anak. Nah, ini biasanya dilakukan dalam kasus-kasus terkait dengan perceraian ataupun hak asuh anak. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan dalam sistem hukum di Indonesia. Misalnya, kasus pembunuhan berencana. Maka psikolog forensik yang terlibat berperan dalam menilai apakah pelaku tersebut ada kemungkinan memiliki gangguan jiwa yang kemungkinan perilaku itulah yang berpengaruh terhadap pertanggungjawabannya di dalam proses pidana. Yang kedua, kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana asesmen yang kita lakukan terhadap pelaku dan korban itu kemudian untuk menentukan apakah keduanya itu membutuhkan kebutuhan perlindungan maupun rehabilitasi. Yang ketiga, dalam proses sengketa hak asuh anak. Nah, di sini fungsinya adalah untuk melihat evaluasi psikologis terhadap kedua orang tua dan anak yang akhirnya kita gunakan untuk menentukan pengasuhan terbaik akan diberikan kepada siapa. Nah, walaupun begitu, tentu saja dalam psikologi forensik itu ada tantangannya ya. Yang pertama, adanya kerahasiaan versus kewajiban hukum. Di mana sebagai psikolog klinis, kita dituntut untuk menjaga seluruh kerahasiaan dari klien kita, tapi di sisi lain secara hukum, semua proses dan hasilnya itu harus kita laporkan secara transparan, karena ini terkait dengan proses persidangan. Yang kedua, bisa saja ada bias kultural dalam asesmen, dan kemungkinan adanya tekanan dari pihak berwenang yang mengarahkan kita untuk sampai dalam menghasilkan kesimpulan tertentu yang tentu saja ini pada akhirnya akan cenderung memenangkan salah satu pihak dan keterbatasan alat asesmen yang mungkin selama ini belum terstandarisasi untuk konteks di Indonesia. Baik, sekian saja penjelasan untuk materi kita di pertemuan ke-13. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.